Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai keselamatan berlalu lintas dan etika berlalu lintas. Baik, ada beberapa item yang akan kakak jelaskan mengenai keselamatan berlalu lintas dan etika berlalu lintas. Nah, yang pertama kita akan mempelajari zebra cross dan marka jalan. Sebelumnya, adik-adik udah tahu belum apa sih itu zebra cross dan marka jalan? Yuk langsung aja kakak jelasin. Di jalan ada garis-garis putih seperti bilang zebra. Ini adalah namanya zebra cross. Tempat ini digunakan untuk menyeberang jalan dengan aman. Kalau kita mau menyeberang, pertama-tama berhenti dulu di tepi jalan, lalu lihat ke kanan, ke kiri, dan ke kanan lagi. Kalau sudah aman dan tidak ada kendaraan yang lewat, baru bisa menyeberang pelan-pelan di zebra cross. Nah, kalau yang ini disebut marka jalan. Marka jalan adalah garis-garis di permukaan jalan yang membantu pengemudi agar tahu di mana harus berjalan. Kalau garisnya putus-putus, artinya boleh menyalip dengan hati-hati. Jika garisnya putih lurus, artinya tidak boleh menyalip. Jadi, marka jalan membantu supaya lalu lintas tetap aman, rapi, dan teratur. Bagaimana adik-adik, sudah paham belum mengenai zebra cross dan marka jalan yang kita pelajari tadi? Kalau sudah, kita lanjut yang kedua, yaitu rambu-rambu lalu lintas dan apil. Baik adik-adik, selanjutnya itu adalah rambu peringatan. Itu berwarna kuning. Dimana di sini ada tanda seru, itu menandakan kita harus berhati-hati di jalan tersebut. Di sini kita bisa lihat banyak sekali rambu lalu lintas. Ada rambu larangan berwarna merah, artinya tidak boleh dilakukan. Ada rambu perintah berwarna biru, artinya harus dilakukan. Lalu rambu peringatan berwarna kuning untuk memberi tanda hati-hati, dan yang terakhir itu ada rambu petunjuk untuk menunjukkan arah tempat. Di sini ada tanda bergambar huruf S yang disilang. Artinya apa? Itu artinya dilarang berhenti di jalan ini. Kalau kita berhenti di sini bisa mengganggu kendaraan lain yang mau lewat. Jadi, kalau melintas rambu seperti ini, kita harus terus berjalan dan tidak boleh berhenti ya. Coba lihat, ada huruf P yang disilang merah. Itu artinya dilarang parkir di sini ya. Kalau kita parkir sembarangan, jalan bisa macet dan orang lain jadi susah lewat. Jadi, parkir di tempat yang boleh agar jalan tetap aman dan tertib. Jika adik-adik melihat rambu dengan garis berliku-liku seperti ini, itu tandanya jalan di depan berkelok-kelok. Jadi kita harus berhati-hati dan kurangi kecepatan, dan tetap fokus saat berkendara ya. Kalau kita melihat rambu dengan gambar bus dan tulisan halte, itu adalah rambu petunjuk. Artinya tempat menunggu bus. Di sini adalah tempat naik dan turunnya penumpang. Ingat ya, jangan berdiri di tengah jalan, tunggu di halte supaya aman dan nyaman. Sekarang kita lihat ada tanda berwarna biru dengan panah melingkar. Artinya apa ya? Tanda ini berarti kita harus berputar mengikuti arah panah, yaitu berputar searah jarum jam. Kalau ada tanda ini, kendaraan tidak boleh belok sembarangan, tapi harus mengikuti arah yang sudah ditentukan. Baik adik-adik, setelah kita mempelajari tentang rambu-rambu lalu lintas, selanjutnya kita akan mempelajari tentang alat pemberi isyarat lalu lintas. Apil adalah singkatan dari alat pemberi isyarat lalu lintas, yaitu perangkat yang digunakan untuk mengatur pergerakan kendaraan dan pejalan kaki di persimpangan jalan agar lalu lintas berjalan tertib, lancar, dan aman. Apil terdiri 3 warna, yaitu merah kendaraan wajib berhenti, kuning kendaraan harus bersiap untuk berhenti, hijau kendaraan boleh berjalan. Walaupun waktu siklus lampu berbeda di setiap persimpangan tergantung kepadatan lalu lintasnya. Namun, standar umumnya itu merah 30-60 detik, kuning 3-5 detik, hijau 30-60 detik. Jika melanggar lampu merah, merupakan termasuk pelanggaran lalu lintas yang berat karena bisa menyebabkan kecelakaan beruntun
mengganggu arus lalu lintas di persimpangan, membahayakan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya. Baiklah adik-adik, kita sudah mempelajari beberapa item tentang rambu lalu lintas dan marka lalu lintas, di mana guna untuk keselamatan berlalu lintas. Semoga adik-adik bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari dan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Mungkin ada tambahan dari Bapak Polisi kita. Ya, terima kasih. Bersama saya Aibda Rio Satria, Kanit Kamsel Satlantas Polres Dharmasraya. Yang mana taman lalu lintas ini adalah taman milik anak bangsa. Setiap sekolah bisa hadir ke Polres Dharmasraya dengan melayangkan surat. Nanti kami akan berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan yang bertujuan adalah untuk menyelamatkan generasi emas kita supaya terhindar dari laka lantas. Polres Dharmasraya, Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya, luar biasa.